Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang otonomi daerah terkait tujuan, peluang, dan tantangan. Langsung saja. Otonomi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Daerah otonom merupakan daerah kesatuan masyarakat hukum mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dan sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya, otonomi daerah memiliki 3 prinsip, yaitu otonomi luas, otonomi nyata, dan otonomi yang bertanggung jawab. Otonomi luas adalah kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintahan pusat. Sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam jenisnya. Kemudian ada otonomi nyata. Otonomi nyata yaitu tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Kemudian yang terakhir, prinsip otonomi yang bertanggung jawab, yang mana otonominya yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemilik otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Tujuan otonomi daerah ialah mengembangkan mekanisme dari sistem demokrasi di tingkat daerah dalam bentuk menampung dan menyalurkan aspirasi yang dimiliki oleh masyarakat, baik untuk kepentingan masyarakat setempat maupun pembangunan secara nasional. Selanjutnya, tujuan daerah yang lainnya adalah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dapat mengembangkan kehidupan berdasarkan demokrasi, mewujudkan pemerataan pembangunan, dapat memelihara hubungan yang serasi baik antar pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, dapat menumbuhkan prakarsa sekaligus kreativitas, meningkatkan peran masyarakat serta mengembangkan peran dan serta fungsi dari DPRD, dapat mendorong upaya pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya terciptanya berbagai peluang dalam pelaksanaan otonomi daerah di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Di antaranya ialah meningkatkan penghasilan daerah. Setiap daerah memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda. Dalam memperoleh penghasilan dapat dilakukannya pembangunan di daerah tersebut. Beberapa daerah memiliki sumber daya alam yang kaya dan juga memiliki aktivitas industri, jasa, dan pariwisata yang berkembang. Selanjutnya, melestarikan budaya setempat. Setiap daerah memiliki budaya dan norma-norma yang berbeda-beda. Dengan menentukan kurikulum sendiri, dengan adanya materi muatan lokal, maka daerah dapat melestarikan kekayaan budaya setempat dan mendidik generasi mendatang agar bisa menghargai keanekaragaman budaya. Yang terakhir, pengembangan daerah. Dalam pengembangan daerah dapat dilakukannya pembangunan yang sesuai dengan kondisi setempat agar tepat sasaran. Misalnya, wilayah pesisir dapat melakukan pembangunan wilayahnya dengan membuat tempat-tempat pengolahan ikan dan lain sebagainya. Kemudian ada tantangan pelaksanaan otonomi daerah. Tantangannya ada 3 faktor, yaitu faktor manusia, faktor ekonomi, dan faktor manajemen. Faktor manusia sendiri dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia di pemerintahan. Baik buruknya kualitas sumber daya manusia di pemerintahan dapat mempengaruhi kesuksesan dari otonomi daerah tersebut. Selanjutnya, faktor ekonomi. Setiap daerah memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda dan memiliki potensi pendapatan hasil daerah yang berbeda. Oleh karena itu, daerah harus memperhatikan kondisi ekonomi dalam menyusun anggaran dan kebijakannya. Yang terakhir, faktor manajemen. Tanpa pengelolaan yang baik, kesuksesan otonomi daerah dapat dicapai. Maka oleh karena itu,
dengan adanya pengelolaan manajemen yang baik, maka otonomi daerah dapat berjalan dengan baik juga. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.